Baik, selamat sore untuk teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Yandri Maharum. Saya salah satu penerima beasiswa New Zealand atau Manaki Scholarship untuk tahun 2026. Nah, saya sengaja mau buat video karena banyak teman-teman, saudara-saudara yang bertanya bagaimana cara mendapatkan beasiswa tersebut. Bagaimana bisa mendaftar di Manaki Scholarship. Jadi karena banyak teman-teman yang bertanya, saudara yang bertanya, maka saya putuskan untuk saya mau coba buat video singkat. Semoga ini bisa membantu teman-teman, saudara-saudara bisa mendapatkan sedikit informasi, dan mungkin akan berlanjut ada video-video selanjutnya terkait dengan proses beasiswa ini. Jadi saat ini saya sementara berada di Bali, tepatnya di Indonesia Australia Language Foundation atau IALF Bali. Di sini saya dan beberapa orang kami sementara belajar bahasa Inggris untuk meningkatkan nilai IELTS kami. Jadi standar dari New Zealand itu 6,5 untuk total band score dan tidak ada nilai di bawah 6. Jadi kami harus mencapai standar tersebut. Nah, kita langsung saja ya. Jadi saya coba untuk memberikan sedikit informasi saja, tidak terlalu banyak. Untuk hal-hal yang lain kita bisa diskusikan dan mungkin saya bisa buat video untuk selanjutnya. Saya juga nanti akan buat provide testimoni dari teman-teman, testimonies from ya teman-teman yang ada di sini. Jadi apa sebenarnya beasiswa New Zealand itu atau Manaki Scholarship? Nanti teman-teman bisa lihat juga di link atau di websitenya. Nanti teman-teman bisa lihat di website yang sudah ada. Jadi Manaki Scholarship itu adalah beasiswa resmi dari pemerintah Selandia Baru atau pemerintah New Zealand melalui Ministry of Foreign Affairs and Trade atau MFED. Jadi ya seperti kita di sini Kementerian Luar Negeri, Perdagangan dan Luar Negeri. Dan kata Manaki sendiri, jadi Manaki itu berasal dari bahasa Maori. Maori adalah suku asli di sana yang berarti to uplift atau to support and to care for others. Jadi mengangkat dan memberdayakan orang lain. Ini beda-beda tipis dengan slogannya orang Manado, jadi Provinsi Sulawesi Utara ya. Nah, jadi sebenarnya tujuan dari beasiswa ini adalah bukan kemudian hanya mengirim mahasiswa ke luar negeri, tetapi kemudian bagaimana beasiswa ini juga mempersiapkan para awardee itu untuk menjadi agen perubahan ketika mereka kembali ke Indonesia. Nah, jadi artinya bahwa pemerintah New Zealand ini tidak hanya mencari mahasiswa yang pintar secara akademik, tetapi orang-orang yang punya kontribusi sosial terhadap kepemimpinan mereka dan juga kemudian mereka yang punya visi untuk membangun daerahnya. Nah, beasiswa ini tidak kalah menarik juga dengan beasiswa yang lain, karena beasiswa ini mereka atau pemerintah New Zealand menanggung 100% biaya kuliah. Kemudian ditanggung juga tiket pulang pergi Indonesia New Zealand, dan selama di New Zealand itu juga akan diberikan tunjangan hidup. Untuk detailnya bisa ditanyakan kepada beberapa alumni atau bisa juga dicari di webnya. Saya tahu biasanya tersedia. Dan juga ada tunjangan kedatangan. Jadi ketika kita baru tiba di sana itu akan ada tunjangan untuk kemudian kita bisa settle dengan tempat yang baru. Dan ada tunjangan asuransi, buku, dan juga penelitian, dan juga beberapa tunjangan yang lain. Nanti teman-teman bisa browse di websitenya Manaki Scholarship. Untuk beasiswa ini jenjang pendidikannya S2 dan S3. Jadi untuk S1 saya kurang tahu, tapi setahu saya S2 dan S3. Nah, yang unik dari beasiswa ini, dari Manaki Scholarship ini adalah tidak semua jurusan dibuka bebas. Jadi
Ini dibuka untuk beberapa negara dan setiap negara itu punya kriteria jurusan. Jadi Indonesia berbeda dengan Timor Leste, berbeda dengan negara-negara lain. Nah, saya coba lihat di nanti teman-teman saudara juga bisa pastikan di webnya tentang jurusan. Tetapi yang saya tahu adalah itu terkait dengan energi terbarukan, renewable energy, kemudian terkait dengan climate and environment, dan juga agriculture and food security, disaster management, governance and public policy. Juga ada economic and development, fishery and marine. Nanti bisa dicek lagi apakah pendidikan juga masuk di situ. Ini sangat penting oleh karena biasanya mereka akan lebih prefer kepada mereka yang mendaftar sesuai dengan jurusan yang mereka telah tentukan di awal. Karena menurut mereka itu yang sangat penting bagi Indonesia untuk bisa membantu development Indonesia itu sendiri. Jadi siapa saja yang bisa melamar? Ya semua bisa melamar, semua warga negara bisa melamar. Kalau saudara atau teman-teman buka di websitenya itu ada kriterianya. Jadi 18 tahun ya, 18 tahun, dan juga mereka lebih prefer ke 40 tahun batas. Tapi pengalaman saya mendaftar ya sudah 40 tahun. Jadi menurut saya coba saja daftar saja dulu meskipun misalnya sekarang sudah 40 atau 41 ya. Urusan diterima atau tidak biarlah itu belakangan, yang penting kita sudah mendaftarkan seperti itu. Karena kalau SI kita bagus saya rasa juga akan dipertimbangkan. Karena saya salah satu contoh mendaftar sudah lebih sedikit usia. Nah, yang menarik juga di Manaaki ini adalah mereka berfokus ke saya bisa bilang Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Jadi, tapi secara khusus ini, for Indonesia, there is a specific geographic preference for candidates from Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Sulawesi. Jadi semua Sulawesi. Nah, sayangnya di angkatan saya ini dari Sulawesi itu dan Papua dan Maluku dan NTT, NTB itu hanya sedikit. Bahkan dari Papua itu hanya 3 orang. Dari Sulawesi itu hanya berapa orang, tapi itu pun bukan orang Sulawesi asli. Dari Maluku ada 1 orang. Jadi sangat dianjurkan untuk kita yang ada di Indonesia Timur untuk bisa mengapply ini. Sangat disayangkan ya. Nah, persyaratannya juga adalah sudah memiliki pengalaman. Kalau untuk full time itu paling kurang 1 tahun, tapi untuk part time itu 2 tahun. Jadi teman-teman, mungkin ini singkat ya. Terakhir yang saya mau sampaikan, sebaiknya dan mungkin juga ini akan menjadi satu part untuk kedepannya. Hal-hal yang paling dicari oleh Manaaki dalam proses seleksi, ya biasanya itu mencakup leadership. Jadi bagaimana kemudian kita punya pengalaman, apakah kita punya potensi dalam kepemimpinan, dan kemudian apa kita terlibat dalam development di negara kita, dan kemudian bagaimana komitmen kita ketika kita kembali. Jadi ini biasanya ada di SI, dan juga sepengalaman saya di interview juga ini dipertajam. How to you can, atau kita bisa berkontribusi ya ke negara kita. Jadi tahun ini dibuka bulan Maret. Nah, teman-teman, saya sarankan adalah sudah bisa dibuat draftnya dari sekarang, kira-kira apa yang akan diambil jurusan. Tapi intinya pastikan dulu saya mau mendaftar beasiswa ini. Jadi tidak perlu takut dengan bahasa Inggrisnya. Yang penting lolos saja dulu. Karena kalau sudah lolos administrasi, teman-teman bisa belajar
bisa belajar. Nah, di New Zealand ini Manaki itu dia bedanya dengan beasiswa yang lain adalah New Zealand Manaki Scholarship tidak meminta sertifikat IELTS atau TOEFL di awal ketika kita mendaftar. Ini sangat berbeda. Jadi yang pengalaman saya dan juga setahu saya sampai sekarang ya, tapi dicek lagi apakah sudah berubah. Yang disubmit itu hanya ijazah dan apakah CV atau tidak ya, tapi setahu saja ijazah. Tidak ada untuk IELTS ataupun TOEFL. IELTS dan TOEFL nanti mereka akan tanggung biaya untuk tesnya ketika proses itu sudah berjalan. Jadi prosesnya itu pertama kita masukkan administrasi ya. Setelah administrasi lolos, kita ada psychometric test. Dan setelah tes psikometrik test kita lulus, kita akan ada teman-teman akan mengikuti interview dan juga tes IELTS. Nah, interview itu biasanya lewat Zoom, mereka dari New Zealand langsung mengadakan interview. Tapi tes IELTS-nya itu ada 2, kalau tidak di Jakarta maka akan ada di Bali. Jadi teman-teman, 1 minggu lagi akan dibuka dan waktunya hanya 1 bulan, hanya bulan Maret saja. Jadi biasanya hanya 1 bulan ya. Kalian tahu saya kalau tahun ini dibuka berapa bulan. Tapi pastikan kalau memang punya rencana sudah bisa dibuat dari sekarang. Jangan tunggu nanti sudah waktu terakhir. Mungkin untuk sementara ini dulu dari saya, nanti kita lanjut ke video selanjutnya. Anyway, kalau memang teman-teman merasa video ini bermanfaat untuk saudara yang lain, bisa dilanjutkan. Silahkan di-share. Saya sangat berharap kita dari Indonesia Timur lebih banyak yang akan mencoba. Karena sangat disayangkan, justru kita di Indonesia Timur menjadi daerah sasaran, tetapi kenyataannya adalah kita dari Indonesia Timur yang paling sedikit. Saya tidak tahu kalau apa penyebabnya. Tahun lalu dari 5.000 peserta, 5.000 lebih yang mendaftar, dan memang untuk mulai dari tahun lalu, tahun ini akan diterima 70 orang. Jadi pastikan baik-baik esai yang kita buat adalah benar-benar sesuai dengan apa yang Indonesia dan daerah Anda butuhkan, sehingga Anda akan berhasil mendapatkan beasiswa ini. Selamat mencoba dan sampai ketemu di New Zealand.